Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pariwara Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang mungkin sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang saat ini sedang mempersiapkan skripsi ya, atau sedang mencari inspirasi judul penelitian berkaitan dengan perlindungan data. Nah, teman-teman semua, mengapa tema ini saya angkat dalam kesempatan kali ini? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa hari terakhir, ya, pemberitaan nasional diramaikan dengan peristiwa gangguan terhadap Pusat Data Nasional atau PDN. Ya. Nah, gangguan ini mengakibatkan downnya sistem layanan publik yang terintegrasi pada PDN. Ya. Nah, penyebab pasti dari gangguan ini memang belum diketahui hingga saat ini. Akan tetapi terlepas dari apapun penyebabnya, kita semua saya kira sepakat bahwa PDN ini berperan sangat krusial dan sangat vital bagi pemerintah khususnya. Ya, karena PDN tidak hanya membantu konsolidasi data secara nasional, akan tetapi juga sangat membantu dalam mempercepat pelayanan publik. Nah, oleh karenanya teman-teman, isu mengenai perlindungan data saat ini sedang hangat sekali. Oleh karenanya menarik untuk membahas penelitian khususnya skripsi dengan tema perlindungan data. Baiklah, langsung saja untuk judul yang pertama, yakni tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, teman-teman semua, Undang-Undang PDP ini sejatinya baru akan diterapkan mulai bulan Oktober tahun 2024 ini. Akan tetapi tidak ada salahnya kita melakukan penelitian lebih dulu, terutama mengenai dua hal ya yang diangkat dalam permasalahan. Yang pertama, bagaimana formulasi perlindungan data pribadi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau yang kita kenal dengan Undang-Undang PDP. Nah, masalah yang pertama ini akan menguraikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang PDP yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Jadi untuk menjawab masalah yang pertama ini sangat mudah sebetulnya ya, teman-teman cukup menguraikan norma-norma yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di dalam Undang-Undang PDP ini. Diuraikan ada di pasal berapa, kemudian unsur-unsurnya, lalu dilengkapi dengan teori sebagai pisau analisis, bisa juga ditambahkan dengan pendapat-pendapat ahli. Kemudian masalah yang kedua mengenai bagaimana tantangan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Mengapa masalah yang kedua ini tantangan? Karena sebagaimana kita tahu, Undang-Undang PDP ini saat ini belum diterapkan, tapi persoalan mengenai perlindungan data sudah sangat kompleks di Indonesia. Sehingga ada potensi ketika Undang-Undang PDP ini nanti diterapkan akan menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan di sini teman-teman cukup menguraikan tantangan di bidang hukum, tidak perlu menguraikan tantangan-tantangan yang lain. Misalnya untuk menjawab permasalahan yang kedua ini bisa jadi tantangannya dari aspek sarana prasarana, dari aspek aparatur penegak hukum dan sebagainya misalnya. Tapi fokus pada tantangan di bidang hukum. Oke, selanjutnya judul yang kedua, yakni tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pada sektor keimigrasian. Nah, rekan-rekan semua, mengapa judul yang kedua ini fokus pada sektor keimigrasian? Karena bagaimana kita tahu bahwa sektor keimigrasian ini salah satu sektor yang paling terdampak dengan terganggunya Pusat Data Nasional. Oleh karenanya sangat menarik untuk kita angkat dua permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pada sektor keimigrasian. Nah, tantangan di sini sama halnya dengan judul yang pertama tadi, teman-teman cukup menguraikan
tantangan-tantangan atau potensi-potensi hambatan yang mungkin akan mengganggu penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di sektor keimigrasian, baik itu dari aspek substansi hukumnya misalnya, atau dari aspek struktur hukum, maupun dari aspek yang lain. Kemudian masalah yang kedua, bagaimanakah mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di sektor keimigrasian. Nah, kenapa hambatan? Nanti dari permasalahan yang kedua, dari permasalahan yang pertama itu akan diuraikan lebih lanjut di dalam masalah yang kedua, di mana masalah yang kedua ini akan memberikan solusi untuk memperlancar implementasi Undang-Undang PDP di sektor keimigrasian. Karena sebagaimana kita tahu di sektor keimigrasian itu sangat banyak sekali data pribadi yang mesti dilindungi dengan instrumen hukum, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, judul yang ketiga juga tidak kalah menarik, yakni studi komparatif kerangka hukum perlindungan data pribadi. Ya, studi perbandingan ini bertujuan tidak hanya mencari perbedaan dan persamaan, akan tetapi bisa menjadi referensi bagi kita, khususnya bagi Indonesia, untuk mencari kerangka hukum terbaik berdasarkan hasil perbandingan ini. Ya, jadi dari hasil membandingkan itu nanti akan diperoleh apakah negara pembanding itu, konsep atau kerangka hukum perlindungan data pribadi di negara pembanding itu lebih baik sehingga berpotensi untuk diterapkan di Indonesia atau tidak. Jadi tidak hanya mencari letak perbedaan dan persamaan saja. Oke, permasalahan pada judul yang ketiga ini yaitu bagaimanakah perlindungan data pribadi di Indonesia dan negara lain. Nah, ini saya belum tentukan negaranya. Teman-teman bisa berimprovisasi sendiri, nanti silakan dipilih negara mana yang akan menjadi pembanding gitu ya. Kemudian misalnya di judul yang pertama itu perbandingan antara Indonesia dan Amerika atau dengan Malaysia atau dengan negara lain. Nah, itu teman-teman bisa berimprovisasi sendiri ya, agar nanti lebih enak juga di dalam menjalankan proses penelitiannya. Kemudian yang kedua, apakah kerangka hukum perlindungan data pribadi di negara lain tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia? Nah, masalah yang kedua ini nanti letak temuannya ada di masalah yang kedua ini. Ya, jadi apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari negara asing itu, dan apakah itu bisa diadopsi atau diterapkan di Indonesia atau tidak. Nah, disitulah letak kontribusi penelitian ini. Ya. Selanjutnya, judul yang keempat, peranan pemerintah dalam menanggulangi serangan ransomware di Indonesia. Nah, ini juga judul yang keempat ini tidak terlepas dari fenomena saat ini, di mana terganggunya pusat data nasional itu salah satu indikasinya disebabkan oleh serangan ransomware. Maka salah satu pihak yang berperan di dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah. Masalah yang diangkat di dalam judul yang keempat ini yaitu bagaimanakah peranan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menanggulangi serangan ransomware. Ini juga sangat sederhana untuk menjawabnya. Teman-teman cukup mencari ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya menanggulangi kebocoran data misalnya. Nah, cukup begitu saja untuk menjawab permasalahan yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, apa hambatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi serangan ransomware? Nah, ini bisa dilakukan dengan pendekatan empiris, wawancara secara langsung misalnya dengan Kementerian Informatika misalnya, atau dengan beberapa instansi lain yang berkaitan dengan teknologi informasi dan perlindungan data di Indonesia. Nah, hambatan ini nanti akan diketahui misalnya melalui metode wawancara atau metode-metode empirik lainnya. Kemudian judul yang kelima, nah ini juga cukup menarik ya rekan-rekan semua, yakni restrukturisasi Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan data. Mengapa restrukturisasi? Sebetulnya
isu hukum yang mendasari judul yang kelima ini, bahwa saat ini salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas kebocoran pusat data nasional salah satunya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Ya, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan data itu yakni melakukan restrukturisasi BSSN ini. Ya, yang kita angkat menjadi dua permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah urgensi restrukturisasi Badan Cyber dan Sandi Negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan data? Nah, menjawab masalah yang pertama ini, teman-teman perlu meneliti mengenai urgensi atau hal mendesak apa yang menyebabkan restrukturisasi BSSN ini perlu dilakukan. Misalnya diantaranya salah satu hal yang menyebabkan restrukturisasi ini urgent yaitu adanya kebocoran pada pusat data nasional. Ya. Kemudian masalah yang kedua, bagaimanakah struktur yang ideal Badan Cyber dan Sandi Negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan data. Nah, jadi kalau kita mau merestrukturisasi, maka masalah yang kedua ini akan memberikan sumbangan pemikiran, akan memberikan kontribusi dalam hal menentukan struktur yang ideal BSSN tadi. Misalnya ya, dalam menjawab masalah yang kedua ini, teman-teman bisa menggagas dibutuhkannya sumber daya manusia yang memang berkompeten di bidang perlindungan data. Kemudian atau bisa juga mengintegrasikan BSSN ini dengan lembaga-lembaga terkait sehingga menjadi satu pintu dalam mewujudkan perlindungan data misalnya ya. Atau struktur ideal yang lain, misalnya perlunya diberi penambahan kewenangan misalnya terhadap BSSN ya, atau perlu penambahan fasilitas sarana prasarana dan sebagainya. Nah, itu tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut, tetapi menurut saya judul yang kelima ini sangat menarik ya, karena gagasannya itu merupakan gagasan yang proaktif dan gagasan yang progresif untuk kondisi di Indonesia saat ini. Nah, baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih itu yang bisa saya bagikan mengenai judul skripsi dengan tema perlindungan data. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari judul skripsi ataupun judul penelitian yang lain. Kemudian apabila teman-teman semua ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan ketikkan di kolom komentar, atau apabila ada saran, masukan mengenai konten-konten yang perlu dibahas di kesempatan berikutnya juga bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Selanjutnya, untuk membuat saya lebih semangat memberikan konten-konten bermanfaat lainnya, mohon agar subscribe konten Pariwara Hukum, like, komen, dan share. Demikian rekan-rekan semua, saya mohon maaf jika banyak kekurangan, kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.